saham-saham yang bagi-bagi dividen jumbo gitu lah. Bagi-bagi dividen paling tinggi. Paling tinggi dan konsisten gitu ya. Nggak salah dong gue bilang. Harusnya begitu. Daripada nih kita punya 45 saham di porto, ya mendingan punya satu ETF yang 45 aja kan. ETF itu kita juga punya prospektus gitu ya. Dia juga punya fund fact sheet gitu kan. Setiap ada perubahan juga keterbukaan informasinya juga, portfolionya setiap hari ada di bursa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MN Shares, apa kabar? Ingat nggak? Kita sebelumnya itu udah sempat bahas yang namanya Exchange Traded Fund atau ETF. Definisinya ETF itu apa, kemudian cara belinya gimana, kemudian keunggulannya apa aja. Nah, kita langsung aja ya Ci ya. Jadi kan waktu itu sempat lo bilang bahwa kalau beli terutama di pasar sekunder, itu lo mau pakai online trading apapun bisa. Ya nggak? Nah sekarang gue mau coba nih pakai motion trade. Untuk membuktikan apakah benar yang seperti yang lo jelasin. Berarti kan kayak gini ya, jadi lo tinggal pilih, ini kan biasa kan kita ke, misalnya by order ya. By order, berarti gue tinggal pilih di ininya ya, di list-listnya ya. Dia nyatu sama saham-saham juga. Karena kan sama-sama equity ya, jadi sama masuk di list saham-saham, cuman dia kodenya biasanya X kalau ETF tuh. X. Ya, jadi X atau ticker 4 kode ticker gitu ya, depannya X. Biasanya itu adalah ETF atau ya produk KIK lainnya lah gitu, tapi mostly ETF gitu ya. Meskipun ada ETF yang lama-lama juga tuh yang terbit awal gitu ya, itu masih belum X kodenya, jadi ada R ABFII sama R LQ45X gitu ya, tapi mostly sekarang X semua. Oke. Oh iya, ini banyak X semua ya. Ini berarti mostly ETF ya? Mostly ETF, betul. Ada berapa? 40-an ya? 42 ada 42 ya? Sekarang. 42 ya. Nah ini dia cara bacanya gimana sih? Kayak ini kan ada 4 ticker nih. Kalau kayak saham kan ya biasanya emang nama dari perusahaannya itu kan. Ya. Kalau ini sama juga nama dari ETF-nya sendiri atau gimana? Ya, kalau kode ETF itu dia ada maknanya ya. Jadi kalau X itu nandain kalau itu produk berbasis KIK yang ditransaksikan di bursa gitu ya. Itu X. Nah, terus kode keduanya itu, huruf keduanya itu biasanya kode penerbit. Jadi kalau penerbitnya MNC, dia XM pasti, karena depannya hurufnya MNC kan M gitu ya. Nah, dua kode berikutnya itu adalah mewakili kode produknya. Kalau indeks biasanya ya mirip-mirip sama kode indeksnya lah, misalnya LQ atau enggak ID atau enggak IX gitu-gitu ya. Atau yang mewakili mewakili nama produknya secara umum lah. Itu dua huruf terakhir itu bebas dipilih sama si penerbit gitu. Oke, sekarang kita coba pilih ya. Contoh, ini misal gue pilih ini deh, XIHD. Ini dia XIHD, ini apa nih? HD-nya itu apa? ETF berbasis indeks high dividend 20. High dividend itu, high dividend 20? High dividend 20, kan bursa punya indeks high dividend 20 ya. Nah itu produknya berbasis itu. Oh berarti bukan cuma kayak LQ45, ADX 30 juga ya? Betul, banyak kita indeks-indeks yang dipakai untuk underlying ETF, ini salah satunya ini. Ini berarti high dividend 20 berarti 20 saham-saham yang bagi-bagi dividen jumbo gitu lah. Bagi-bagi dividen paling tinggi? Paling tinggi dan konsisten gitu ya. Nggak salah dong gue bilang. Harusnya begitu. Oke, ini coba, ini berarti harganya, ini yang makanya lo bilang murah ya. Di sini harganya 654 per hari ini. Berarti kalau kan berarti minimal beli satu lot ya? Satu lot, 100 unit penyertaan. Ya kita input ya, satu lot 65.000, iya bener sih? Iya. Menyampe-cepek sih. Betul, ya seharga-harga kopi lah gitu kan. Kalau bisa beli kopi harusnya bisa beli ETF lah. Oke. Ya gampang sih kayak beli saham sih. Betul, familiar lah harusnya. Nah kalau yang di pasar perdana mirip-mirip lah ya, kurang lebih ya? Sama, ya mirip-mirip lah. Kalau pasar perdana juga biasanya bisa lewat aplikasi dari dealer partisipannya, sekuritasnya yang jadi dealer partisipan gitu ya. Atau misalnya lewat helpdesk-nya mereka juga bisa gitu. Cuman size-nya aja agak lebih gede gitu. Oke. Nah terus biasanya kalau buat gue nih atau buat investor pemula, cara milih ETF yang tepat tuh kayak gimana sih? Maksudnya apakah, kalau tadi kan ya emang harganya murah, tapi kan kalau ya kita belajar lah dari saham, misalnya
50 kan dari sisi harga emang murah, tapi kan kalau dari sisi kualitas belum tentu bagus kan. Nah ETF sama juga kayak gitu apa gimana? Nah, kalau milih ETF sih saran gue ya, pilih ETF yang sesuai sama tujuan investasi masing-masing gitu. ETF ini kan banyak nih, underlying-nya banyak ya, yang tadi kita bilang ya, nggak hanya yang LQ aja gitu kan, ada juga yang high dividend gitu ya, ada juga yang misalnya ETF-nya berbasis saham-saham yang sedang bertumbuh gitu ya, yang ngikutin indeks growth gitu ya. Jadi balik lagi ke tujuan investor masing-masing nih mau dapetin apa. Kalau mau dapetin apa, mau berinvestasi di saham-saham dengan dividen yang jumbo misalnya ya ke yang pilih ETF yang ada high dividend misalnya, atau kalau mau ngikutin market aja deh gitu ya, ya kayak ngikutin IHSG, cuman kan nggak mungkin beli IHSG seluruhnya gitu ya, kita belilah indeks-indeks kayak LQ45 atau indeks 30 yang mereka tuh sebenarnya sudah mewakili 50 sampai 60% kinerja si IHSG gitu ya. Jadi lo kalau misalnya mau tujuannya adalah ngikutin return pasar ya belinya indeks-indeks kayak gitu. Oke. Atau kita misalnya pengen berinvestasi secara syariah gitu ya. Nah, pilihlah ETF yang basisnya adalah indeks syariah atau ETF yang memang berdasarkan syariah gitu ya. Oh, jadi ada juga gitu. yang syariah ya? Ada juga syariah. Berarti dia ikut JII ya? JII betul. Nah, ada juga misalnya yang sekarang lagi ngetren nih, yang investasi berkelanjutan gitu ya, ESG gitu. Nah, itu juga ETF-nya banyak gitu. Jadi sesuai, balik lagi ke tujuan kita masing-masing, investasinya dengan spirit yang kayak gimana gitu ya, dan tujuannya kayak apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian juga pasti harus lihat ya underlying-nya apa, indeksnya apa gitu ya. Kemudian juga kita harus pinter-pinter milih juga ya, sama aja kayak saham, ada saham yang liquid, ada yang enggak. ETF pun juga sama gitu ya. Salah satunya cara ngelihatnya gimana ya, itu dari kuotasi yang ada di order book gitu kan, kemudian juga dari aktivitas dealer partisipannya, mereka rajin nggak ngasih kuotasi harga beli maupun harga jual yang sebagai standby buyer atau standby seller gitu. Nah, itu kan mewakili ETF itu sebenarnya bagus atau enggak sih untuk ditransaksikan gitu ya, kan karena kan menjamin kenyamanan investor dalam berinvestasi gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ya pastinya kalau ETF ini kan cocok buat pemula, karena kita kan kayak nggak harus analisa banyak-banyak gitu ya, tapi kita langsung bisa berinvestasi pada produk yang punya satu portfolio isinya banyak gitu kan. Jadi efek-efeknya udah dipilihin sama MI gitu kan, kita tinggal investasi di situ gitu. Cara supaya optimalin investasi itu gimana? Kita investnya secara rutin gitu, jadi berkala gitu ya. Mau belinya tiap tanggal 1 atau tiap gajian nggak masalah gitu, karena teman-teman pasti udah tahu yang namanya dollar cost averaging lah gitu ya. Itu istilah umum kalau di keuangan gitu ya. Nah, jadi dengan kita berinvestasi secara rutin, sebenarnya kita akan punya nilai investasi yang terus bertumbuh, karena kita nggak harus masuk di satu titik market aja. Pada saat kita mau invest lagi duitnya ada, ternyata marketnya lagi turun. Pas kita pengen butuh duit buat ngejual gitu ya, ternyata marketnya malah lagi harganya nggak bagus gitu ya, kita susah buat ngejual misalnya gitu. Nah, kalau kita invest secara rutin kan kita bisa meminimalisir resiko-resiko kayak begitulah gitu, jadi lebih optimal. Nah, makanya ETF ini bagus banget buat pemula, apalagi yang kayak kita inilah yang susah buat nyari waktu buat analisa sendiri gitu ya, mikir-mikir juga agak susah gitu ya. Jadi kalau kita berinvestasi secara rutin aja ke ETF yang sesuai dengan tujuan kita, harusnya itu akan lebih optimal sih gitu. Iya, sering terjadi tuh ya. Giliran lagi butuh, uangnya nggak ada. Betul. Giliran lagi baru masuk, harganya turun. Ya gue sempat pernah baca juga sih, maksudnya kita tuh susah untuk timing the market. Betul. Yang lebih penting adalah time-nya sendiri ya. Betul. Artinya seberapa lama kalau kita sebagai investor ya sabar nunggu. Ya, berapa lama kita bisa bertahan ada di market kan? Bertahan gitu. ada di market. Makanya tadi lo bilang apa? DCA, dollar cost averaging. Ya udahlah, misalnya tiap gajian gitu, misalnya tanggal 25, mau lagi naik mau lagi turun, ya lo misalnya berapa, 100.000 gitu ya. Yang penting nanti kan akan terjadi akan kebentuk harga rata-ratanya berapa gitu ya. Oke. Nah, terus
itu kan dari sisi apa ya istilahnya ya, kapan belinya dan lain-lain. Tapi untuk tahu, misalnya ya tahu kalau tadi kan yang lo jelasin lebih ke preferensi investasinya kan. Kalau mau yang syariah, dia ada yang syariah. Kalau mau yang high dividend, dividen dan lain-lain. Nah, kalau misalnya nggak ada nih, dia nggak ada preferensi apapun deh terkait ETF. Gue cuma pengen lihat ETF mana yang menurut gue itu oke. Nah, itu dia ngelihatnya itu dari mana, Ci? Misalnya kalau kayak saham kan biasanya lo bisa lihat dari kalau fundamental lo bisa lihat di laporan keuangan, bisa lihat di annual report, atau kalau lo trading lo bisa lihat chartingnya. Nah kalau di ETF dia lihatnya di mana? Oke, karena ETF ini kan mewakili sekumpulan efek ya. Kita ngelihatnya kan pasti kan kayak kalau misalnya ngelihat ETF yang basisnya indeks-indeks yang mewakili pasar kayak Q45 atau indeks 30 gitu, yang kita lihat pasti kan kondisi marketnya kan, karena dia akan merepresentasikan secara umum gitu ya 50-60% lah gitu. Kalau misalnya ETF yang dipilih adalah yang sektor tertentu, kan ada juga tuh ETF yang basisnya financial sektor gitu ya, yang kita lihat adalah referensinya ke pertumbuhan sektor tersebut kayak gimana gitu. Jadi analisanya lebih ke based on market or industri mungkin ya kayak gitu. Jadi nggak yang terlalu satu persatu kita liatin emitennya kan nggak mungkin gitu ya. Dan kalau di ETF tuh cara analisisnya ya mirip-mirip kayak reksadana aja, kan ada tuh beberapa indikator ya kayak Sharpe, terus ada beberapa yang lain lah gitu ya. Nah itu indikator yang bisa digunakan juga untuk ETF karena kan mereka produknya secara struktur sama gitu. Jadi ngelihat dari indikasi return gitu, bisa ngelihat dari indikator-indikator itu, atau kita lihat dari penumbuhan industri di mana si ETF itu bergerak gitu. Oke. Terus dokumen-dokumennya dia ada. Kalau kayak reksadana kan ada tuh, kita bisa lihat dari prospektus, terus dari fund fact sheet ya. Nah ETF itu juga Sama. Ya ETF itu kita juga punya prospektus gitu ya. Dia juga punya fund fact sheet gitu kan. Setiap ada perubahan juga keterbukaan informasinya juga, portfolionya setiap hari ada di bursa gitu kan. Jadi informasinya tersedia lengkap, justru lebih lengkap daripada reksadana sih gitu, karena ada faktor si portofolio composition file yang kita juga publish setiap hari gitu. Jadi dokumen-dokumen yang ada di reksadana plus si portfolio ini. Oh berarti MNCers juga bisa langsung lihat tuh di motion trade kan ada tuh, kalau kita beli reksadana kan dia biasanya ada prospektus sama fund fact sheet. ETF berarti kan karena ETF juga reksadana kan. Betul. Berarti ada juga ya. Ada juga. Jadi kalau misalnya di prospektus ada manajemennya siapa, fee. Nah, gue jadi inget nih sih fee, ngomongin fee nih. Kan kalau dari sisi harga itu kan, ya tadi kan kita sama-sama lihat ya, kebetulan harganya juga nggak yang mahal, masih murah, pasti ratusan mostly. Tapi kalau dari sisi fee-nya nih, kan ada tuh kayak let's say reksadana saham deh, kalau nggak salah itu manajemen fee-nya antara, ya fee-nya tuh in general antara 1-2% lah. Nah kalau kayak ETF gini, karena dia reksadana, dia sama juga atau gimana? Ya kalau secara range fee, kalau ETF yang passive manage gitu ya, mungkin sama kayak reksadana indeks juga yang passive manage gitu, dia secara fee akan lebih kecil secara umum ya. Jadi MIV-nya mungkin di bawahnya MIV yang reksadana saham gitu. Kenapa ya? Karena kan kalau reksadana saham dia ditransaksikan secara aktif. Si MI-nya ini kan punya effort lebih buat gimana caranya dia buat strategi untuk mengalahkan indeks gitu kan. Artinya kan aktif transaction gitu kan. Nah itu yang bikin fee-nya akan lebih tinggi. Tapi kalau ETF apalagi yang passive manage itu kan dia cuman ngikutin pergerakan indeks saja, yang nggak harian ya, paling berapa bulan sekali rebalancing itu baru mereka melakukan rebalancing atau penyesuaian portfolio gitu. Jadi effortnya nggak segede reksadana, pengelolaan reksadana saham. Makanya secara fee harusnya lebih kecil. Oh ya, ya istilahnya tinggal kopas lah ya. Betul. Jadi betul. ya kan karena kan dia ikutin indeks acuan ya kan. Ikutin indeks betul aja. Kalau yang reksadana, oh gitu. Berarti manajemen fee dan fee yang lainnya tuh
based on itu juga ya seberapa Betul. effort si fund manager Si fund atau manajernya. CMD-nya ya. Betul. Oke, menarik. Nah, oke, kan kemarin itu kita sempat bahas jenis ETF macam-macam kan. Lu bilang ada yang ETF isinya saham, obligasi dan lain-lain. ETF saham pun kalau nggak salah kita udah bahas 2 tuh secara kelolaan, secara aktif sama pasif. Nah kalau yang kita bicara yang kelolaan dulu deh, yang pasif gue udah cukup ngerti sih, ya tinggal kopas, dia returnnya berapa, ini pasti returnnya nggak akan jauh-jauh kan. Nah kalau ETF yang aktif berarti dia sama dengan reksadana saham gitu ya maksudnya? Betul, sama dengan reksadana saham tujuannya pasti buat mengalahkan IHSG biasanya gitu ya. Makanya mereka akan melakukan transaksi secara aktif di portfolionya gitu. Oh, Mirip oke. lah sama reksadana saham gitu. Tapi bedanya dia bisa diperdagangkan di Di bursa. Betul. bisa dibeli juga di motion trade gitu lah ya. Betul. Oke. Berarti yang kelolaan ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, terus yang saham sendiri kan tadi lo jelasin ada banyak-banyak tuh ya. Ada yang saham 45 terbaik, let's say LQ45, ada yang 30 terbaik, ada yang 30, ada yang berdasarkan high dividend, ada apalagi sih yang kalau nggak salah ada yang berdasarkan value gitu-gitu juga ya. Value growth ada. Oh itu ETF-nya juga ada? Ada juga. Betul. Oke, terus ada yang berdasarkan sektor ya? Sektor juga ada beberapa. Sektor ada apa aja kalau yang ETF? Kalau yang sektoral itu yang aktif manage ya financial, setahu gue. Terus ada consumer gitu ya, ada juga gitu. Oke, jadi kayak paketan banget ya, Betul. kayak paketan lengkap ya. Iya, jadi kayak kita ya nggak usah mikir-mikir beli macem-macem lah gitu ya, tergantung kita maunya ngikutin market, apa maunya sesuai tujuan kita lah. Gitu. Hampir semua ETF sekarang ada sih pilihan-pilihan itu gitu ya, jadi variatif banget. Oke, Gitu. itu ETF saham ya. Nah selain saham yang ada apa lagi Ci? ETF obligasi sekarang kita punya juga. Ada juga? Jadi ada ETF obligasi, ada sekitar 3 kalau nggak salah sekarang ya, gitu. Dan itu juga berbasis obligasi pemerintah, gitu kan. Dan itu juga lumayan juga buat dipegang sama investor gitu ya, buat diversifikasi lah daripada kita beli satu satuan obligasinya gitu kan satuannya juga lumayan ya, ada yang minimal 1 juta misalnya kalau sekarang event yang retail sekalipun gitu ya. Nah kalau misalnya di ETF ini kan mulai dari 10.000 bisa gitu kan, satu lot dapat exposure dari peningkatan harga obligasi yang satu basket itu gitu. Oke, itu berarti jadi dia ngikutin indeks juga atau gimana? Kalau yang obligasi ini mereka biasanya bukan yang pasif manage sih. Jadi memang dia dilakukan secara aktif gitu ya. Ada yang obligasi itu mengacu ke indeks tertentu gitu, tapi indeks obligasi yang dikeluarin sama S&P iBoxx gitu ya. Nah, yang lain itu dia memang dikelola secara aktif sih. Jadi nggak mengacu ke indeks tertentu gitu. Oh, oke. Nah itu saham udah, obligasi udah. Ada lagi nggak biasanya? Kalau sekarang di Indonesia baru itu, kita harapkan sih sedang ya kita inilah godok gitu ya, apa aja sih perkembangan ETF nanti gitu ya. Mungkin kalau ke depannya derivatif kita udah maju, nanti ada ETF leverage gitu ya. Kalau leverage itu kan kita ngarepin kalau indeksnya naik 1%, kalau leverage-nya 2 kali berarti ETF-nya akan naik 2% gitu kan. Kalau leverage-nya 3 kali berarti ETF-nya akan naik 3% gitu. Turunnya juga sama. Itu leverage. Ada lagi yang namanya ETF inverse, berkebalikan misalnya gitu. Jadi ETF-nya misalnya return-nya 1% gitu. Indeksnya naiknya 1%. ETF-nya itu akan turun 1%, tapi ini akan berguna ketika marketnya lagi turun. Jadi kalau marketnya lagi turun 1% misalnya, si ETF ini justru akan naik 1%. Oh, gitu. buat hedging lah ya? Buat hedging, betul. Makanya variasi, kan kalau ETF ini kalau di dunia keuangan tuh kayak creative solution. Jadi semua underlying tuh bisa dibikin ETF, dan kita semua tujuan kita tuh bisa dicapai dengan produk ETF ini gitu. Makanya berguna banget buat teman-teman pegang produk ETF ini, karena trennya juga investasinya ke arah sana gitu. Perkembangannya nanti akan seperti itu ya. Kalau di luar ada macam-macam banget, ada yang multi aset, ada yang
apalagi ya, leverage inverse, ada yang gold misalnya gitu ya, ada yang Gold emas maksudnya? emas, betul, ETF emas juga ada gitu kan, ada juga yang macam-macam lah gitu. Pasar uang pun kayak di Singapura tuh ada ETF pasar uang gitu ya. Jadi memang variasinya sangat-sangat banyak sih. Ya, iya sih, Gitu. kalau gue mikir ya, taruhlah kita ngomong ETF AQ45 deh, nggak usah jauh-jauh. Daripada nih kita punya 45 saham di porto, ya mendingan punya satu ETF yang 45 aja kan. Maksudnya kan dari sisi modal kita, modal kita aja udah beda kan. Maksudnya 45 saham lagi 45 kan mostly ya karena dia barang-barang bagus kan, banyak yang bagus kan, harganya juga udah lumayan tinggi kan. Ya kalau ETF kan tadi gue lihat ya paling cuma ratusan ribuan ya. Ya, maksimal. puluhan ribu, ratusan ribu, lo udah bisa dapat exposure dari 45 saham sekaligus misalnya, 30 saham sekaligus gitu kan ya. Daripada Oke. kita beli satu-satu gitu. Oke, menarik. Nah ini mungkin terakhir Ci, lo ada ini nggak, ada apa ya, tips, saran-saran atau apa yang mau disampaikan ke MN Shares nih biar kedepannya ETF ini bisa makin nge-hype lah tidak hanya di MNC sekuritas ya, tidak hanya di kalangan MN Shares tapi juga di Indonesia sih harusnya ya. Ya. Oke, iya. Jadi teman-teman investor gitu ya, MN Shares dan teman-teman investor lainnya gitu ya, ETF ini produk yang sangat-sangat bermanfaat gitu ya buat kita diversifikasi tanpa melakukan effort yang terlalu gede gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa kerepotan untuk melihat satu persatu saham yang ada yang mau kita investasiin yang mana, kalau bingung ya ETF ini akan jadi tools yang sangat memudahkan buat teman-teman, terutama kalau teman-teman apalagi yang sudah punya aplikasi seperti Motion Trade gitu ya kan, itu sangat-sangat bermanfaat gitu, nggak usah lagi buka aplikasi lain, langsung aja transaksi di situ itu udah bisa beli ETF, dapat exposure dari saham-saham underlying-nya gitu. Dan yang kedua juga kalau produk ini kan di luar negeri itu udah sukses banget gitu ya. Nah pertanyaannya kenapa sekarang di sini belum ke arah sana? Ini yang kita lakukan sama teman-teman MNC juga, sama teman-teman pelaku pasar yang lain juga, cerita gitu ya, edukasi ke teman-teman investor semua bahwa ada produk ini loh yang patut dilirik, yang memang bermanfaat buat sarana investasi, tapi mungkin belum banyak orang tahu gitu ya. Nah itu kenapa perlu diperkenalkan supaya teman-teman lebih familiar, supaya bisa tahu manfaatnya apa dan bisa berinvestasi investasi di dalamnya. Itu aja sih pesannya. Oke, mantap. Thank you ya Ci ya. Sama-sama. Gitu MN Shares. Jadi ini lumayan banyak ilmu yang kita dapat ya. Pertama tentu saja di Motion Trade nggak cuma kita bisa beli saham dan reksadana dan obligasi, tapi juga ada yang namanya ETF. ETF tadi udah macam-macam, misalnya ada 42 ETF yang teman-teman MN Shares bisa pilih. Harganya terjangkau, fleksibel, transparan. Jadi banyak banget keunggulannya biar teman-teman bisa coba. Nah kalau udah tertarik jangan lupa biar sekalian nih kan kita sempat bilang juga tuh yang namanya IDX lagi bikin yang namanya Investor Reward Program ya. Betul. Investor Reward Program, teman-teman cukup beli ETF, dalam hal ini ETF ya, beli ETF sebanyak mungkin, sebesar mungkin untuk mendapatkan kesempatan dapat hadiah nih. Hadiahnya kan kita bagi beberapa kategori dan beberapa periode ya. Kategori ada yang value terbanyak, value terbesar, ada yang transaksi tersering ya, frekuensi ya. Frekuensi tersering. Terus kalau nggak salah ada ininya juga kan, ada yang bulanan, ada yang... Ya, jadi kalau hadiah IDX Investor Reward Program ini dari kita mulai di 15 Maret, selesainya nanti di 15 September, jadi masih panjang periodenya dan 6 bulan ya teman-teman. Dan juga hadiahnya itu per 3 bulan ada 20 orang pemenang yang akan dapat masing-masing 5 juta bentuk RDN gitu ya, untuk 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua. Nanti kita juga ada undian iPhone 15 Pro Max 256 GB untuk diundi lagi gitu ya, dan juga nanti untuk pemenang seperti yang tadi Mas Banyu bilang, untuk transaksi terbanyak sama frekuensi sama value terbesar gitu ya, itu akan dapat 15 juta juga satu orang pemenang masing-masing gitu. Jadi hadiahnya cukup gede, waktunya masih panjang, investor wajib banget sih buat ikutan program ini gitu. Mantap, mantap. Thank you Ci, sekali lagi thank you MN Shares yang sudah join, yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Semoga 2 episode ini berguna bagi kita semua
Dan tentunya ditunggu transaksi ETF-nya di Motion Trade karena kita invest with the best. Saya Banyu, Cici. kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.